Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kesempatan ini saya akan bawa dua topik. Saya bawakan kesempatan ini. Yang pertama, tugas dan fungsi sebagai kepala peran, dan yang kedua, tugas dan fungsi sebagai panglima peran. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Edi Kritin. Kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan dua topik yang saya bawakan di kesempatan ini. Yang pertama, tugas dan fungsi utama daripada kepala peran, dan yang kedua, tugas dan fungsi utama sebagai panglima peran. Jadi kepala peran dia adalah sebagai pelaku. Tugas utama yang harus dia lakukan adalah yang pertama, di mana dia percayakan salah satu orang untuk menjadi sebagai panglima peran. Itu perpanjangan tangan daripada kepala peran adalah panglima yang dia akan percayakan. Setelah percayakan panglima peran, yang kedua dia percayakan anggota untuk bantu dia sekitar 5-10 orang. Kemudian yang ketiga adalah dia mempersiapkan semua tempat tinggal atau teman-teman yang akan datang membantu atau pasukan yang akan datang membantu untuk peran. Dia harus menempatkan di setiap tempat yang dia sediakan. Kemudian yang keempat adalah siapkan makan minum yang harus dia siapkan. Kemudian yang kelima adalah terjadi sesuatu, mereka harus sampaikan kepada pihak atau sebagai kepala peran, dan dia akan mengarahkan, dia yang akan menangani semua sepanjang peran itu berjalan. Itu adalah tugas utama daripada kepala peran. Dan tugas kedua atau tugas utama daripada panglima peran adalah dia hanya bisa mengarahkan pasukannya untuk turun di medan perang, mencari jalan, mencari solusi bagaimana caranya untuk memanah orang, untuk bagaimana caranya membawa orang-orang untuk menjadi berani untuk maju. Itu adalah tanggung jawab daripada panglima peran. Dia harus membawa jalan duluan, dia harus melakukan sesuatu duluan, dia harus menjadi contoh agar pengikut-pengikut atau pasukannya mereka ikut apa yang dia lakukan oleh panglima peran. Jadi kita mengatakan sebagai panglima peran itu tidak sembarang. Dan tugas daripada panglima peran dan dicuri oleh kepala peran ini sangat-sangat berbahaya, karena panglima peran tidak bisa intervensi seketika tugas daripada kepala peran. Dua tugas yang mereka terima adalah sangat-sangat berbahaya di situ. Panglima peran kalau memang melakukan sesuatu atau salah melangkah saja, semua pasukan ini akan mendapat panah. Bahkan pembunuhan pun akan meningkat di seketika ada di dalam saat perang itu terjadi. Maka yang dipercayakan oleh kepala peran kepada panglima ini memang sangat-sangat berbahaya. Dan secara budaya itu memang sangat susah untuk mengatur itu.
Tetapi orang yang punya pengalaman di berbagai medan peran yang sering terlibat, itulah yang mereka bisa percayakan untuk menjadi panglima. Tidak sembarang orang sebut panglima, tidak sembarang orang sebut sebagai kepala perang. Dan mereka mengambil sebuah pengalaman itu bukan hanya 1-2 hari, tapi bisa berbulan-bulan sampai masuk tahun pun, sampai 3-4 tahun bisa terjadi. Maka ada tugas daripada panglima perang dan ada tugas daripada kepala perang yang sangat berbeda-beda. Setelah kepercayaan itu mereka terima, dan terus perang itu berjalan selama sebulan atau tahun, itu tergantung dari kepala perang. Kalau memang sikap daripada kepala perang dan panglima perang ini, mereka terus ingin ada dalam pertempuran perang medan itu, memang sangat sulit untuk melakukan perdamaian. Mereka akan mengarahkan pasukannya untuk bagaimana melakukan perdamaian sampai perdamaian secara adat. Setelah itu mereka mulai menjatuhkan hukuman sampai perdamaian terjadi. Dan perkembangan segala aktivitas masyarakat itu akan berjalan normal sesuai apa yang mereka lakukan sebelum terjadi perang. Jadi memang namanya perang suku atau perang saudara yang sering terjadi adalah memang sangat-sangat merugikan banyak kalangan masyarakat, khususnya di suku Dani. Itu penjelasan singkat daripada tugas daripada panglima perang dan tugas daripada kepala perang. Jadi kita tidak bisa mencampuri tugas panglima perang dan tugas kepala perang. Ada dua berbeda tugas yang mereka jalankan dan tidak bisa saling mencuri tugas satu dengan yang lain, tetapi mereka berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab mereka yang sudah mereka terima kepercayaan secara mutlak di lapangan terbuka. Terima kasih teman-teman sekalian, itulah penjelasan singkat dari saya